Selamat pagi, Bapak, Ibu, Guru, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah kita. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Terlebih dahulu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau berikan pagi yang cerah dan udara yang bersih yang setiap harinya kami perlukan. Terima kasih juga untuk berkat lain yang boleh kami rasakan setiap harinya, dan juga pengampunan yang terus-menerus Engkau berikan oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah luntur. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa penuh atas diri kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, ajar kami untuk lebih peka mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia hanya kepadamu. Tuhan, kami serahkan pagi ini, renungan ini dalam Tuhan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah. Amin. Bacaan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nats terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Suatu hari di musim semi, Jordan mulai menanyakan kebangkitan Yesus ketika ibunya membawanya ke taman bermain. Karena ibunya sadar bahwa Jordan mengira Yesus bangkit dari kematian untuk pertama kalinya pada hari raya Paskah saat itu, sang ibu mencoba meluruskannya. Ia menepikan mobil dan menceritakan segala hal tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Ia mengakhiri, Yesus bangkit dari antara orang mati pada zaman dahulu, dan kini Dia ingin tinggal di dalam hati kita. Namun, Jordan masih tidak memahami penjelasan ibunya. Karena bingung bagaimana ibunya dapat menjelaskan lebih baik, sang ibu berkata, "Bagaimana kalau kita mampir di toko buku?" Ibu melihat beberapa buku tentang Paskah ketika ke sana minggu lalu. Kita akan membeli satu buku dan membacanya bersama-sama. Dengan hikmat yang melampaui umurnya, Jordan menjawab, "Tidak bisakah kita membaca Alkitab saja?" Gagasan Jordan benar. Buku-buku taksir dan buku tentang Alkitab adalah alat yang membantu. Namun, buku-buku itu seharusnya jangan pernah digunakan untuk menggantikan pewahyuan Allah akan dirinya sendiri, firman-Nya. Tidak ada buku lain selain Alkitab yang diberikan kepada kita dengan ilham Allah.
seorang pengarang bernama Eugene Peterson berkata, suara Allah berbicara kepada kita, mengundang, menjanjikan, memberkati, menegur, menguatkan, dan menyembuhkan. Mari kita ikuti gagasan Jordan dan terlebih dahulu memakai sumber kebenaran sejati, yaitu Alkitab. Pakailah Alkitab sebagai perlindungan, teguran, dan arahan Anda. Demikianlah renungan yang kami sampaikan pagi ini. Semoga renungan ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa untuk menjaga keharmonisan kita kepada Allah dengan bersekutu setiap hari, yang bisa kita lakukan melalui saat teduh setiap hari, berdoa setiap hari, setiap waktu, bahkan bersekutu di dalam gereja masing-masing. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Renungan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengingatkan kami kembali bahwa Alkitab, kitab suci, merupakan firman Tuhan yang bisa berisikan teguran, perlindungan, dan arahan hidup kami. Tuhan, bantu kami untuk tetap setia membaca Alkitab, merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, dan tentunya bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Sertai kami masing-masing ya Tuhan, supaya firman itu tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan tentunya bisa berbuahkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin.